Hey semuanya, welcome to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Monster House. Film ini dirilis pada tahun 2006. Film ini mengisahkan 3 orang remaja yang menyelidiki rumah tua di seberang jalan yang terlihat mengerikan dan dapat bergerak sendiri. Tanpa banyak cakap-cakap lagi, langsung aja yuk kita ulas alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang bermain sepeda. Lalu ia tiba-tiba berhenti di halaman rumah yang tampak menyeramkan. Dan tiba-tiba muncullah seorang kakek tua bernama Mr. Nevercracker yang langsung memarahi anak kecil itu karena dia tak ingin ada orang yang memasuki halaman rumahnya. Kejadian itu diketahui oleh anak yang bernama DJ yang nampak dia selalu memperhatikan sesuatu yang terjadi di rumah itu. Kemudian orang tua DJ pamit untuk pergi dan akan kembali besok malam, tepatnya di malam Halloween. Selepas orang tua DJ pergi, datanglah seorang anak yang bernama Chowder, di mana Chowder ini adalah teman baiknya DJ. Mereka pun langsung bermain bola basket, tapi di saat mereka sedang bermain, tiba-tiba bola basket itu terlempar ke halaman rumahnya Mr. Nevercracker, dan jelas saja mereka berdua panik dan takut untuk mengambilnya. Lalu DJ pun memberanikan diri untuk mengambil bola itu dan tiba-tiba seperti biasa muncullah Mr. Nevercracker yang memarahi DJ dan Chowder karena telah memasuki halaman rumahnya. Ketika Mr. Nevercracker marah-marah, tiba-tiba ia langsung terjatuh dan tewas, dan ketika ia hendak dibawa ke rumah sakit, ia menjatuhkan kunci rumahnya yang langsung diambil oleh DJ. Dan kejadian itu pun membuat DJ merasa bersalah. Setelah itu datanglah seorang wanita yang bernama Elizabeth, di mana dia adalah pengasuhnya DJ dan nampak DJ tak menyukai Elizabeth. Malam pun tiba, DJ pun memutuskan untuk tidur. Ketika ia tertidur, dia dikagetkan dengan suara telepon yang berasal dari rumah Mr. Nevercracker. Kemudian muncullah Elizabeth bersama pacarnya yang bernama Bones. DJ pun menceritakan bahwa Mr. Nevercracker telah meninggal dunia dan baru saja dia ditelepon olehnya. Mereka yang mendengarnya jelas saja tak percaya dan malah mempermainkan DJ. DJ pun mengajak Chowder untuk bertemu di tempat biasa mereka bertemu. Di sisi lain, Elizabeth dan Bones tengah mengobrol mengenai Mr. Nevercracker dan Bones bercerita bahwa waktu dia berumur 10 tahun, layang-layangnya telah dimakan oleh rumah Mr. Nevercracker. Saat Bones hendak pulang, ia menghampiri rumah Mr. Nevercracker dan melihat layang-layangnya yang dulu hilang. Ketika ia ingin mengambil layang-layang itu, tiba-tiba ia pun dimakan oleh rumah itu dan hilang secara misterius. Scene berpindah kepada DJ dan Chowder yang sudah bertemu dan menceritakan bahwa Mr. Nevercracker bangkit dari kematiannya dan ingin membalas dendam kepada DJ. Tapi Chowder tak mempercayainya. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Mr. Nevercracker. Saat Chowder hendak masuk ke dalam rumah itu tiba-tiba bergerak dan berubah wujud seolah-olah itu adalah kepala yang hendak memakan mereka. Beruntungnya mereka dapat melarikan diri. Esoknya ada seorang wanita remaja bernama Jenny. Ia menawarkan permen kepada Elizabeth dan terlihat Elizabeth tak ingin membeli permen itu. Kembali kepada Chowder dan DJ yang tengah memperhatikan rumah Mr. Nevercracker di balik jendela, dan di saat itu terlihat Jenny yang sedang berjalan dan hendak menghampiri rumah itu. Sontak saja itu membuat DJ dan Chowder menghampiri Jenny. Mereka berdua menjelaskan perihal rumah itu yang suka memakan apa saja yang ada di halamannya, tapi Jenny tak percaya. Saat Jenny berjalan, tiba-tiba seperti biasa rumah itu berubah wujud dan bersiap untuk memakan Jenny. Tapi beruntungnya Elizabeth muncul dan rumah itu berubah seperti biasanya.
dan Jenny pun selamat. Kemudian mereka semua berkenalan dan Jenny memutuskan untuk menelpon polisi. Ketika polisi datang, mereka pun langsung menceritakan kejadian yang mereka alami tadi, dan terlihat polisi itu tak percaya dan malah memarahi mereka karena telah mengganggu pemilik rumah. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk menemui ahlinya, orang terpintar di bumi, dan dia bernama Reginald. Reginald menjelaskan bahwa rumah itu adalah rumah yang kerasukan roh dan roh itu menyatu dengan bangunan rumah itu sendiri. Kemudian ia memberitahu jika mereka ingin membunuh rumah itu, mereka harus menghancurkan jantungnya. Lalu Reginald pun meninggalkan mereka. Mereka semua bersatu dan menyusun rencana agar bisa menghancurkan rumah itu. Ketika mereka sedang melakukan rencananya, datanglah polisi yang tadi dan rumah itu langsung berubah seperti rumah biasa. Polisi itu memarahi mereka semua dan memasukinya ke dalam mobil. Lalu kedua polisi itu mengecek sekeliling rumah dan tiba-tiba rumah itu berubah wujud dan memakan kedua polisi itu. Kemudian rumah itu menyerang DJ, Jenny, dan Chowder yang ada di dalam mobil, dan mereka semua masuk dan terjebak dalam rumah itu. Akhirnya mereka pun semua memutuskan untuk mencari jantung rumah itu, dan tanpa disengaja Jenny menemukan foto-foto istrinya Mr. Nevercracker yang diketahui bahwa istrinya dimakan oleh Mr. Nevercracker sendiri. Lalu mereka menemukan jasad istrinya Mr. Nevercracker yang ditimbun oleh semen. Dan seketika itu rumah pun kembali berubah wujud dan menyerang mereka. Beruntungnya Jenny dapat menyelamatkan mereka semua dengan cara merusak bagian anaknya lidah atau telaknya lidah. Yang membuat rumah itu muntah dan mereka semua dapat keluar dari rumah itu. Dan tiba-tiba muncullah Mr. Nevercracker yang ternyata dia masih hidup dan mengusir mereka. Akhirnya mereka semua tahu bahwa rumah itu adalah istrinya Mr. Nevercracker dan kemudian Mr. Nevercracker menceritakan awal mula ia kenal dengan istrinya, di mana istrinya ini sangat tak suka jika ada orang yang mendekati rumahnya walaupun itu hanya anak-anak yang sedang merayakan malam Halloween, yang membuat istrinya terjatuh ke dalam rumah yang sedang mereka bangun dan tewas seketika. Dan roh istrinya menetap di rumah itu yang membuat Mr. Nevercracker melarang keras ada orang yang mendekati rumahnya karena dia tahu bahwa istrinya akan marah dan langsung memakan apa saja yang mendekat ke rumahnya. Kemudian DJ meminta agar Mr. Nevercracker melepaskan roh istrinya yang membuat rumah itu marah dan langsung mengejar mereka. Akhirnya Mr. Nevercracker mencoba menghancurkan rumah itu dengan bom namun gagal, lalu meminta agar DJ yang melakukannya. Dan singkat cerita, setelah perjuangan yang mereka lakukan, akhirnya DJ dapat meledakkan rumah itu dengan cara bom yang dilempar ke dalam cerobong rumah itu. Lalu seketika rumah itu pun hancur. Di akhir film kita akan melihat Mr. Nevercracker yang tengah melepaskan roh istrinya itu dan terlihat Bones dan kedua polisi tadi dapat keluar dengan selamat. Lalu film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan terhibur. See you the next video guys.